Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Ya. Kalau Nah, di sini ada tulisan Suniti Burham Dewi Bulan menantang Allah. Terus di bawahnya lunas jawaban dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman informasi yang beredar di sosial media mengenai video ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengira bahwa seseorang yang sedang sakit di dalam video ini adalah Dewi Bulan atau Suniti yang sempat menghina Allah beberapa waktu yang lalu. Nah, orang-orang mengira ini adalah Suniti yang sedang terkena azab. Padahal bukan, guys ya. Nggak ada kaitannya Mbak yang sedang sakit ini dengan Suniti. Coba kita lihat dulu videonya. Kayak apa perasaanmu, Wi? Apa dia bilang? Itu memang. Kamu tidak makan, Pang. Coba makan ya. Bubutnya keringnya bibirmu. Ya, oke, cukup itu videonya ya. Di sini kita bisa lihat ada captionnya ya. Ada tulisannya, doakan yang terbaik untuk Dewi. Masih ada anak yang selalu dipikirkan, ya Allah. Berikan kuasamu, ya Allah. Nah, jadi ini juga namanya Dewi yang sedang sakit, tapi bukan Dewi Bulan, guys. Bukan Dewi Bulan. Kenapa orang banyak yang menganggap bahwa ini adalah Dewi Bulan? Mungkin karena melihat algoritma TikTok yang mengarahkan video ini kepada videonya Dewi Bulan atau Suniti penista agama Islam itu. Nah, kalau kita lihat di mesin pencarian TikTok, di kolom komentarnya ini ada tulisan Dewi Bulan kena azab video asli. Ini adalah mesin otomatis pencarian TikTok ya, yang mengaitkan video ini dengan video Dewi Bulan sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Coba kita lihat dulu deh. Nah, kalau kita klik yang tadi itu akan muncul di sini banyak video-video simpang siur ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Ya. Nah, di sini ada tulisan Suniti Burham Dewi Bulan menantang Allah. Terus di bawahnya lunas jawaban dari Allah. Enggak, guys ya, astagfirullah. Bukan, ini bukan Dewi Bulan yang sedang sakit ini. Enggak ada kaitannya dengan Dewi Bulan. Lanjut lagi kita lihat video lainnya. Di bawah, nah ini. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol. Terus di sini juga ada tulisan kondisi Dewi Bulan. Bukan. Ini banyak yang salah paham ya. Mungkin karena memang algoritma TikTok mengaitkan video mbak-mbak yang sedang sakit itu dengan Dewi Bulan, dan banyak juga orang yang membuat editan-editan video gabungan antara video mbak-mbak yang sedang sakit dengan Dewi Bulan sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sekarang itu kita benar-benar memang harus teliti terhadap informasi yang beredar di sosial media karena banyak hal yang bisa saja terjadi. Bisa saja algoritma error atau bisa saja ada orang yang sengaja memberikan informasi palsu, hoax dengan cara membuat video AI dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kebakaran di LA, itu banyak yang bikin video AI sehingga mengaburkan informasi yang sesungguhnya. Orang meragukan beneran kebakaran apa nggak di sana. Padahal ya memang beneran kebakaran. Oke, kembali lagi ke tema awal ya, pembahasan. Jadi kalau teman-teman mencari sumber awal video ini berasal dari akun TikTok yang namanya Lilis LTF. Nah, kalau kita lihat di akun TikToknya Lilis LTF ini yang berjumlah 236,2k followers, di sini ada video-video yang memang memperlihatkan Mbak Dewi ini sedang sakit, tapi bukan Dewi Bulan atau Suniti ya. Coba kita putarkan ya. Kamu malu sama kita. Nah, ini sama.
video seperti yang di rumah sakit tadi. Kemungkinan ini waktu belum dibawa ke rumah sakit. Lo sama Lui sampai Lui yang begini tuh. Iya. Sering kaki aku sudah Dewi dong. Sadar lagi dia kan sering dia lewat depan rumah itu besar. Sering lagi tadinya kamu Yuli. Kalau saya dengar logat bicara orang-orang yang ada di dalam video ini sepertinya orang Sulawesi ya. Kenal kamu sama Lilis? Maaf, lagi saya Lilis udah happy terus. Begitu apapun mau suka mau salah, tapi tetap senang dia. Malah kamu Ya, semoga Allah beri kesembuhan ya kepada Mbak Dewi. Dan sekali lagi saya pertegas, ini yang sedang sakit bukan Dewi Bulan, si penista agama itu bukan, teman-teman ya. Kita doakan semoga Mbak Dewi ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada video lainnya juga, coba kita lihat. Iya. Ya, mungkin ini keluarganya sedang menghibur Mbak Dewi yang sedang sakit gitu. Hidup dia kesan. Hidup dia ji. tapi selalu penyelamat apa teman kita agama Kristen yang pintar. Ya, jelas ya. Ini teman-teman sumber videonya dari akun TikTok yang bernama Lilis LTF. Ya, kita doakan saja Mbak Dewi semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Mbak Dewi yang sedang sakit ini tidak ada kaitannya dengan Suniti penista agama. Lalu kemana Suniti penista agama itu? Dan bagaimana sekarang nasibnya? Saya sendiri tidak tahu juga. Tapi kalau secara jejak digital sampai sekarang ya kita masih bisa melihat Dewi Bulan atau Suniti ini masih terus-terusan aja menghina agama Islam, teman-teman ya, di live streaming TikTok. Labiyullah, la ilaha babiyullah. Oh, tiba-tiba ada yang kesurupan, tuing, tuing. Nah, itu karena mereka manggilin genderuwo. Makanya saya katakan Babiyullah Muhammad. Nah, Muhammad itu kan diutus sama Allah kan? Iya kan? Nah, itu. Udah jelas. Tolong dilaporkan, tolong direkam. Saya, Bani Jawa, ya, direkam ya, direkam dan dilaporkan. Udah puas. Mungkin timbul pertanyaan di benak teman-teman semua, kenapa Allah nggak mengazab nih wanita ya, padahal sudah minta diazab, sudah menghina Allah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ngancam-ngancam Allah, minta diazab saat ini, tapi sampai sekarang tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak maha kuasa? Nauzubillah, jangan sampai kita berpikir begitu ya. Allah maha kuasa atas segalanya, apalagi sekedar hanya mengazab Suniti. Allah maha kuasa atas segalanya dan Allah tidak bisa diatur oleh siapa-siapapun. Meskipun Suniti teriak-teriak tiap hari minta diazab, tapi Allah belum berkehendak mengazab Suniti, maka itu tidak akan terjadi karena tidak ada satupun yang bisa mengatur Allah. Dan kita jangan terpengaruh dengan triknya Suniti. Suniti ini kan sengaja mengancam Allah, lalu memperlihatkan bahwa dirinya masih sehat. Dengan begitu dia mempengaruhi pikiran umat Islam tuh, lihat Tuhanmu tidak maha kuasa. Itu tujuannya Suniti. Kita jangan terpengaruh karena kita tahu bahwa Allah maha kuasa atas segalanya. Allah tidak mengazab Suniti saat ini bukan berarti Allah tidak bisa mengazabnya, melainkan memang Allah nggak ada yang bisa ngatur. Allah yang maha tahu kapan waktu yang tepat menghukum seseorang. Dan kita juga tahu bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya istidrat. Seseorang yang dibiarkan oleh Allah berlarut-larut dalam kemaksiatannya, berlarut-larut dalam kesesatannya, hingga sampai pada akhirnya Allah matikan dia, Allah hancurkan dia dalam keadaan tersesat, dalam keadaan kafir, sehingga kekal di neraka. Jadi kalau ada orang yang tiap hari bermaksiat, nggak pernah sholat gitu ya, tapi hidupnya enak, rezekinya lancar, ya jangan senang dulu, bisa jadi itu istidrat. Allah membiarkan kamu dalam kemaksiatan sehingga kamu mati dalam keadaan terhina. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat, ketika kita hilaf, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Pernah nggak teman-teman berbuat maksiat langsung terpikirkan menyesal gitu, astagfirullah. Ya kalau seperti itu alhamdulillah ya, langsung diberi hidayah oleh Allah. Yang bahaya itu Allah biarkan dia.
terus saja berlarut-larut dalam kemaksiatannya hingga meninggal dalam keadaan terhina membawa kemaksiatannya bahkan kekafirannya. Nauzubillahi min zalik. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.